Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kawan pajak. Kembali lagi di Ngerujak, ngobrol seru, bahas Bahas pajak. pajak. Bersama kami penyuluh KPP Pratama Kepanjen, saya Vivin dan rekan saya. Budi. Pagi Mas Budi. Mas Budi, pagi. Pagi Sehat Mbak. Mas Budi? Alhamdulillah. Gimana cuaca kita hari ini? Pagi ini mendung-mendung sendu gitu ya. Mendung sendu ya. Semoga nih dalam kondisi cuaca yang akhir-akhir ini sendu ya Mas Budi, Ya. kawan pajak kita semua diberikan kesehatan ya dan Amin. kelancaran dalam kegiatan sehari-hari. Tak lupa juga kawan pajak, mari kita panjatkan doa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di wilayah barat ya, Ya. di Aceh, Tapton, Tapsel, Sumut, Nias juga Mas Budi, Ya. yang akhir-akhir ini ya sedang Cobaan gitu ya. ada cobaan, ada musibah ya. Semoga mereka masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kawan pajak, ini sudah mau masuk Desember ya, Mas Budi. Sudah mau masuk Akhir Desember, tahun. sudah mau akhir tahun 2025, sudah di akhir kegiatan kampanye aktivasi akun Cortex ya. Kita kan ini lagi ada kampanye nih, aktivasi akun Cortex sampai dengan 31 Desember nih Mas Kita Budi. muter-muter kemana-mana. Iya, sesuai dengan judul kegiatan kita kali ini, Road to SPT 2025. Bereskan akun Cortexmu sekarang. Juga. Right now, kawan pajak. Oke? Kenapa kok sekarang maksudnya? Biar nanti saat kita mau melakukan pelaporan EP tahunan itu sudah nggak repot lagi Mbak Wipi. Kenapa kok nggak repot lagi kalau aktivasi akun Cortex sekarang? Ya kan nanti harus aktivasi nih. Mhm. Kalau yang belum pernah misalnya nanti kita tinggal laporan aja. Sekarang masih mau aktivasi akun lah. Nanti belum kalau lupa email, lupa nomor handphonenya ganti gitu kan. Kemudian ternyata ada lagi siapa tahu misalnya ada yang belum nicknya belum dipadankan dengan NPWP. Ini kan nanti panjang. Benar. Jadi risikonya nanti itu ya Mas Budi ya. Iya. Risikonya jadi kita itu jadi kayak kepontal-pontal sejauhnya ya Mas Budi ya dalam pelaporan SPT tahunan tahun 2025 gitu. Makanya nih DJP udah dari kemarin nih ada tagline-nya nih. Yuk aktifkan akun Cortex urusan pajak makin relax gitu. Supaya apa tadi kawan pajak ya? Ketika akun Cortex kita sudah beres, maka ketika lapor SPT tahunan itu kita gampang nih, tinggal Ya login aja, login aja. klik. Benar. Ya, harusnya udah selesai. Oke Mas Bud. Tadi kan sudah dijelaskan nih kenapa aktivasi akun Cortex itu harus disegerakan supaya kita tidak Kesulitan gitu ya. ya. Nah, kalau terkait aktivasi akun ini sebenarnya aktivasi akun tuh ngapain sih Mas Bud? Ya. Jadi aktivasi akun Cortex itu biar kita punya loginnya ke Cortex gitu ya. Jadi punya password gitu ya. Ya, punya hak akses di akun Cortex karena Cortex ini kan baru Mbak Bibi. Sistem yang baru dirilis 2025 ini. Jadi nanti untuk pelaporan kita SPT tahunan 2025 ini di Cortex ini. Kalau dulu di DJP online, mulai 2025 sistemnya harus pakai Cortex. Jadi kalau kemarin pakai DJP sekarang belum aktifasi akun Cortex-nya, nanti nggak bisa laporan SPT tahunan. Oke, berarti karena ini laman yang baru ya, aplikasi yang baru, maka passwordnya beda kawan pajak sama DJP online ya, beda passwordnya ya. Maka kita harus buat password dulu tuh buat masuk ke aplikasi Cortex. Itu namanya aktivasi akun ya Mas Budi ya. Nah, terus kalau misalkan nih saya sebagai wajib pajak yang lama yang sudah terdaftar 2024 ke belakang, bagaimana saya bisa mendapatkan password Cortex? Jadi untuk membuat akun wajib pajak di Cortex ini memang ada beberapa skenario Mbak Wipin. Ada beberapa skenario. Bagi yang kemarin sudah punya akun DJP online, itu nanti pilihannya adalah lupa kata sandi atau lupa password. Lupa kata sandi Mas Budi ya. Kalau di laman Cortex itu tulisannya lupa kata sandi ya. Oke, terus Mas Budi? Tadi ya yang perlu diperhatikan sebelum melakukan lupa kata sandi tadi harus pastikan adalah emailnya masih aktif Pak Widin. Oke. Emailnya masih aktif dan tahu ya. Iya. aktif tapi nggak bisa masuk. Emailnya masih aktif terus masih bisa dibuka gitu ya di handphonenya atau di laptopnya, passwordnya masih ingat atau masih paling tidak bisa dibuka di handphone gitu ya. Satu lagi masih ada space, ada kuotanya ruangnya gitu lah ya. Benar. Soalnya kadang-kadang kawan pajak ini
sudah benar nih Iya, emailnya ya, sudah jadi sama pun dengan juga ada, data tapi kita base. penuh. Benar. Pas dikirimi kode Kita aktivasi, ya tuh penuh ya. kasih link untuk ganti passwordnya, bikin password baru, emailnya nggak masuk. Kenapa? Ternyata emailnya penuh. Nah, itu harus masih ada space-nya di apa? Kuota Di inbox-nya lah, pokoknya masih bisa dimasukin email lagi ya, gitu masih ya. ada space di ini ya, space di emailnya. Kemudian Oke. yang kedua, kalau siapa tahu ada kendala di email gitu ya, itu bisa pakai nomor handphone, Mbak. Oke. Cuman ya gitu, nomor handphone itu harus yang di kartunya. Maksudnya gimana Mas Budi? Kadang kan ini ada nomor WA gitu kan ya, ada nomor WA sama nomor handphone. Nah, ternyata WA-nya udah lama banget nih. Oke. Udah lama banget, terus ternyata kartu deponya lupa, nggak pernah diisi paket kan, terus akhirnya hangus kan gitu kan, expired. Akhirnya karena mau ngisi paket nggak bisa, beli kartu baru kan. Cuman setelah beli kartu baru, WA-nya belum diganti. Ya kan, bisa kan seperti itu. Jadi nomor WA sama nomor kartunya nggak sama. Nah, nanti pas ditanya nomor handphone, masukin di WA tadi yang lama, ternyata sudah ganti kartu. Nah, nggak bisa karena harus yang nempel di kartu tuh karena nanti ada SMS. Jadi kalau WA kan nggak dapat tuh SMS-nya. Nanti harus ada SMS. Jadi nomornya ada di kartunya dan ada pulsa. Ada pulsa. Oke, itu untuk kalau BB lama ya, Mas Budi ya. Oke. Kalau misalkan emailnya nggak sama, nggak pakai yang itu lagi Pak, gitu. Yang itu soalnya sudah penuh Pak, misalkan. Lalu bagaimana Mas Budi? Bisa nanti minta perubahan data. Minta perubahan data kemana Mas Budi? Perubahan data itu bisa datang langsung ke kantor atau lewat Green Pajak juga bisa. Oke, itu kan pajak ya. Jadi kalau untuk wajib pajak yang sudah terdaftar sebelumnya ya, sudah terdaftar sebelumnya 2024 sebelumnya, kawan pajak harus menyiapkan email aktif dan masih ada space nih. Kemudian nomor HP yang aktif yang ada pulsanya ya. Jaga-jaga kalau emailnya lagi nyangkut gitu misalnya. Benar. Dan emailnya ini harus yang terdaftar di database DJP. Ya, emailnya bagaimana kita tahu email yang terdaftar di database DJP itu yang mana Mas Budi? Monggo sih, misalnya mau datang ke kantor boleh, atau misalnya di tempat kerja di dinas-dinas nanti berhubungan aja sama petugas-petugas yang sering kontak sama airnya gitu ya. Jadi bisa ditanyakan ya, lewat WA bisa ya Mas Budi? Bisa nanya-nanya ke airdes itu juga boleh. Kita banyak buka channel-channel dan tempat-tempat yang bisa membantu lah, kita nggak memaksakan harus datang langsung, enggak. Misalnya dengan Bapak Ibu sekalian itu kerja kawan pajak di tempat kerja yang nanti ada adminnya yang membantu update email atau itu bisa nanti kita dibantu sama petugas. Oke, jadi kawan pajak jangan risau, jangan galau. Begitu lupa kata sandi, terus emailnya itu tidak sesuai, kawan pajak bisa tuh, loh perasaan emailku ini kemarin ini bener kok gitu ya. Nah kawan pajak bisa cek tuh, saluran untuk mengecek itu sangat banyak. Kawan pajak bisa lewat DM-nya Instagram ini, bisa ke WA ya Mas Budi, WA KPP, bisa kalau punya orang dalam, saya punya saudara orang pajak, saya tanya dulu lah, boleh ya. Terus bebas, mau terima pajak juga boleh, nanya email saya terdaftar apa gitu. Namun ternyata jika email yang terdaftar itu sudah tidak digunakan lagi atau sudah penuh, maka harus diganti. Nah penggantiannya harus ke KPP ya Mas Budi. Iya. KPP-nya terdaftarkah Mas Budi? Kalau untuk orang pribadi itu di semua KPP bisa. Oh di semua KPP bisa ya? Iya. Terdekat. KPP terdekat wis. Ya walaupun nggak terdekat, misalnya pengen yang jauh ya boleh aja. Kayaknya ke KPP Menteng sana juga boleh ya kawan pajak. Jadi memang harus datang ke KPP, datang sendiri membawa KTP-nya aja, tunjukkan KTP-nya aja. Oke. Itu tadi kan kalau untuk wajib pajak yang sudah pernah terdaftar nih Mas Budi. Terus kalau misalkan saya nggak tahu saya terdaftar atau enggak, gimana Mas Budi? Kalau tidak tahu terdaftar enggak itu gampang juga. Gimana? Kan sekarang ini NPWP kan pakai NIK ya. Iya. Jadi pakai NIK tuh kawan pajaknya. Kalau untuk orang pribadi itu NPWP yang sekarang adalah NIK. Itu nanti bisa dicek aja, misalnya saat pendaftaran itu mau cek NIK-nya sudah terdaftar belum, itu kalau sudah terdaftar nanti nomor terduplikasi gitu misalnya. Atau mungkin misal dulu ada pinjaman ke bank sama pihak salesnya ternyata udah dibantu dibuatkan ini, cuman nggak dikasih tahu dibuatkan NPWP, cuman nggak, ya bisa aja. Itu tadi tinggal nanti kalau memang nomor handphone sama emailnya nggak sesuai, tinggal diupdate data aja. Cuman kalau misalnya memang belum terdaftar gitu ya,
bisa daftar online bisa. Online ya. Semua kewajiban perpajakan hampir seluruhnya ya. Saat ini itu dengan di era Cortex ini sudah bisa online. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita itu sudah yakin punya NPWP, langsung saja klik tuh kata sandi gitu ya. Ya. Atau ada juga di dalam laman Cortex itu ada aktivasi akun wajib pajak. Ya. Itu untuk Kalau apa Mas Budi? aktivasi akun ini untuk wajib pajak yang sudah punya NPWP tapi belum pernah login DJP online sama sekali. Oke, berarti memang sebelumnya sudah pernah punya Punya NPWP NPWP ya? kan nggak pernah login DJP online ya, mungkin dari awal mungkin pertama daftar langsung nonaktif atau masih baru kemarin 2024 kan belum ada kewajiban laporan misalnya kemarin masih belum sempat lapor gitu ya. Nah itu pilih aktivasi akun. Aktivasi akun Iya. gitu ya. Jadi kalau misalkan memang belum pernah daftar sama sekali ya sudah pilih daftar di sini Ya, gitu ya Mas Budi ya. di sini kalau memang belum pernah terdaftar, ini cross-checknya di situ. Kalau nicknya masih bisa daftar berarti memang belum punya NPWP. Kalau nicknya nyangkut misalnya sudah terregistrasi berarti kemungkinan besar sudah punya NPWP tapi mungkin belum tahu gitu aja sih. Ya, nanti Iya, bisa kawan pajak. perubahan daftar. Memang ada beberapa kondisi ya, ada beberapa skenario kawan pajak. Jadi kalau misalkan pun error atau bagaimana, kita selalu ada WhatsApp ya. WhatsApp tuh zaman sekarang paling gampang ya Mas Budi ya. Langsung tanya, ini saya kenapa ya kok nggak bisa aktivasi akun gitu, di screenshot gitu kawan pajak ya. Cuman hati-hati juga mungkin kan pajak ya, WhatsApp sekarang banyak penipuan juga Mbak Bibi. Paling gampang, paling mudah kena tipu. Jadi hati-hati kalau dapat WhatsApp yang ngaku-ngaku dari petugas pajak. Kita KPP Pratama Kepanjen WhatsApp-nya sudah centang biru. Centang biru ya, alhamdulillah. Pastikan di situ sudah centang biru dan namanya KPP Pratama Kepanjen. Kita nggak ada nama WhatsApp yang pribadi gitu ya. Ya. Mungkin kalau sebelumnya udah pernah komunikasi dengan pegawai ya monggo sih, kalau belum pernah sama sekali jangan menanggapi WhatsApp yang atas nama pribadi. Oke, itu kan pajak. Jadi selain kita aktivasi akun Cortex, kita juga harus menjelang akhir tahun ini mulai banyak lagi penipuan kawan pajak ya. Jadi hati-hati kalau mendapatkan WA mengatasnamakan DJP, mengatasnamakan KPP, konfirmasi dulu ke WA resminya KPP Pratama Kepanjen atau ke Kering Pajak, boleh bebas. Gitu ya. Nomor WA kita ada di profil ya. Ya, ada di profil ini ya, ada. Oke, nah sekarang kalau misalkan nih aktivasi akun sudah selesai nih Mas Budi, apakah kita sudah siap melapor SPT tahunan atau ada yang harus dilakukan lagi? Ada satu lagi Mbak. Apa lagi? Apa lagi nih udah? Satu lagi setelah bisa login ke akun Cortex, kan pajak itu harus namanya permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Kode otorisasi apa itu? Kode otorisasi. Kode otorisasi DJP itu adalah sarana untuk tanda tangan Mbak Pipin. Jadi kalau sekarang udah marah banget ya kalau tanda tangan digital itu kan cuma kita punya kakak yang sekarang udah nggak ada tanda tangannya dari dinas kan, nggak ada RKB-nya kan, barcode ya sekarang ya. Sekarang surat dari pajak juga semuanya sudah pakai barcode. Nah, ini kawan wajib pajak juga kan pajak nggak boleh kalah nih, jadi bisa punya tanda tangan digital juga yang sudah disediakan di Cortex. Jadi nanti saat mau melaporkan SPT tahunan, saat mau di submit gitu ya, dibayar dan lapor, itu harus menginput tanda tangan digital ini, memastikan memang yang bersangkutan lah yang memang melaporkan gitu ya, atau yang punya kewajiban. Benar. Intinya kan pajak tuh ya, kalau kita biasanya lapor pakai kertas itu kan kita tanda tangan basah. Nah, kode otorisasi itu adalah tanda tangan digital, tanda tangan elektronik, bentuknya kayak password ya. Mas Budi, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus gitu ya. Itu sifatnya rahasia. Jadi begitu paspres atau kode otorisasi itu dimasukkan, dianggap dokumen elektroniknya ditanda tangani. Sah gitu ya. Dan kita harus mendaftarkan tanda tangan elektronik kita di Cortex gitu. Itu namanya apa? Sertifikat digital ya. Kode otorisasi DJP, sertifikat digital, sertifikat elektronik, paspres sama itu semua kan pajak. Gitu ya. Jadi yang pertama, checklist kita sebelum tahun baru nih, sebelum libur Natal nih, Mas Budi. Yang pertama, memastikan sudah punya bisa login ke Cortex. Bisa login dulu ke Cortex ya. Kemudian yang kedua, setelah bisa login,
mengajukan kode otorisasi atau Ya, minta kode otorisasi betul. sertifikat kita. Bagaimana caranya Mas Budi? Coba sekilas aja apa sih menu-menunya untuk kode otorisasi DJP ini? Oke, jadi saat kita sudah login nih, nanti kan ada profil saya gitu ya. Nah, setelah di login Kortek di halaman depan ada portal saya. Nah, nanti di sini ada permintaan kode otorisasi. Situ aja diklik aja kode otorisasi sertifikat atau sertifikat elektronik, sertifikat digital, itu satu halaman aja. Yang kita isikan hanya tadi ya, Iya, pasbrisnya tadi nanti ya. tinggal pilih. Kalau memang sebelumnya punya sertifikat digital di tempat lain itu bisa digunakan. Cuman kita sarankan pakai yang punya DJP aja, yang ya, istilahnya integritasnya lebih tinggi gitu ya. Gratis ya Mas Budi. Terkoneksi dan gratis. Itu yang penting ya. Gratis kawan pajak. Ya, kalau mungkin yang di tempat lain ada yang berbayar ya mungkin ya. Kalau kita gratis, jadi pilih kode otorisasi DJP atau KU DJP gitu ya sebutnya di paling atas. Baru nanti di bawah membuat passphrase. Passphrase itu dianggap seperti password gitu ya. Cuma nanti ada dua nih, password akun Kortek sama passphrase. Jadi kalau password akun Kortek itu login ke Korteknya, kalau passphrase itu untuk tanda tangan digital. Ya, Bisa sama Mas Budi. misalnya nggak mau menghafal banyak yang harus diingat gitu ya, password sama passphrase boleh disamakan asal memenuhi tadi syaratnya minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, angka sama karakter khusus. Saya rasa cukup ya kalau terkait aktivasi akun ya. Itu kan pajak ya. Jadi segera ya sebelum akhir tahun, sebelum libur Natal nih kawan pajak tanggal 24 biasanya udah libur nih Mas Budi. Tanggal 23 udah beres. Sudah pegang password Cortex, sudah pegang passphrase ya. Pokoknya sebelum liburan jangan sampai nanya-nanya Kortek lagi gitu ya. Kita libur nanya Cortex ya Mas Budi. Kita liburan kakak Pipin. Ya benar itu. Nggak usah login Kortek. Pokoknya kawan pajak nih kalau masih bingung, datang aja ke KPP terdekat. Ya. Datang aja ke Malang Selatan, Malang Utara ya. Mau saya nggak mau, nggak level saya ya. Saya mau ke Swiss. Saya mau ke KPP Menteng sana. Oke silakan monggo, bebas ya gitu ya. Pokoknya ke Bali gitu misalnya atau ke Bali ya, benar. Saya lagi liburan Kak. Apa saya ke KPP terdekat aja? Oh boleh silakan ya. KPP apa di Bali Mas Di Budi? Bali itu ada Badung Selatan Selatan. atau Denpasar Timur, Badung Utara. Oke, gitu kan Pak aja. Jadi tinggal tunjukkan KTP aja. Jangan lupa kakak juga penting nggak sih? Kakak nanti kalau ada update data yang misalnya ada kurang nomor kakak gitu ya, siapkan aja duanya sih. Yo, Nanti jadi Kak perlu di fotokopi juga nanti tunjukkan aja. iya benar. Foto cukup juga sih. Pokoknya clear ya kawan pajak. Kakak, KTP, email aktif, kemudian nomor HP yang aktif ya, itu wajib. Kalau sudah nih. Jadi sebelum libur tahun baru, saya sudah punya passphrase, saya juga sudah punya password. Nah, sekarang nih apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi SPT tahunan tahun 2025. Karena ini kan pertama kali kawan pajak kita akan bersama-sama melaksanakan SPT tahunan melalui Cortex. Pertama kali. Baik wajib pajak maupun fiskus sama gitu ya. Pertama kalinya tahun depan. Nah, ini dulu deh, apa sih yang membedakan Mas Budi? Ini kan karena kita pertama kali ya. Apakah akan sangat berbeda pelaporan SPT tahunannya? Enggak sih. Jadi sebenarnya yang perlu disiapkan dari kemarin kita pakai DJP online sama yang di Kortek itu sama aja. Kalau untuk pegawai ya paling tidak ada bukti potong. Kemudian nanti ngisi harta. Nanti sama mungkin penghasilannya berapa sama pajak dipotong berapa, itu aja sih itu. Sama ya, kalau data-data dokumen-dokumen yang dikumpulkan sama sebenarnya ya Mas Budi ya. Perlu disiapkan sama aja. Sama ya. Penghasilannya, bukti potongnya gitu ya, atau daftar penghasilan untuk UMKM gitu ya. Pajak yang dipotong, dipungut atau dibayar sendiri ya, dikumpulkan data-datanya, kemudian daftar harta. Kalau ada utang, daftar utang. Betul, kemudian jangan lupa Mas Budi daftar harta ya paling berharga yang cocok. Siapa tahu ada perubahan ya kan kawan pajak gitu. Ya cuma ini yang ada sedikit berbeda. Gimana? Kalau dulu di SPT yang sebelumnya di DJP online itu keluarga langsung di-input di SPT. Jadi
lupa-lupanya langsung dari situ gitu Ya, ya. oke. Nah, kalau di Kortek ini daftar keluarga tuh nempel di profil. Oh gitu. Jadi kalau mau ada perubahan penambahan langsung di profil enaknya. Mm-mm. Kalau dulu kan mungkin ada sempat hilang lah, nggak muncul lah. Sekarang udah nempel di profil ya pasti nempel seterusnya. Nggak Oh perlu iya ya, benar. takut ada yang kehapus lah kan ya. Mm-mm. Perubahannya di profil. Nanti di SPT-nya langsung otomatis muncul semua. Oh berarti kalau misalkan memang ada keluarga kita yang berubah, misalkan entah nambah anak atau anak kita sudah lepas, sudah Iya. bekerja atau sudah punya kakak sendiri, Editnya itu di profil. dulu ya di profil ya. Kalau dulu di DJP langsung di SPT. Nah sekarang di Kortek di profil. Jadi ngeditnya nggak nunggu SPT juga nggak apa-apa. Sekarang langsung diupload nggak masalah. Kapanpun berarti Bisa, ya. iya. Oke, itu tadi kan Pak. Jadi perubahan data itu kebanyakan sekarang sudah lewat Cortex Ya, ya. di Kortek semua udah bisa sih. Pokoknya jenengan kan pajak semua bisa login di Kortek itu mau ganti email bisa, nomor handphone bisa, nanti alamat bisa, mau pindah kantor juga bisa. Oke. Itu tadi kan ini ya apa namanya? Dokumen-dokumen atau data yang harus disiapkan sebelum. Nah, kalau cara pengisiannya nih Mas Budi, kalau dulu itu kan kalau kita sebagai orang pribadi ya ada yang 1770, 1770S, 1770SS. Nah, apakah sekarang juga kita akan memilih seperti itu gitu? Untuk di Kortek ini dibikin sederhana, Mbak. Oh gitu. Jadi udah nggak ada apa istilahnya pemecahan seperti ya, jenis-jenis pajak yang 1770 SS, S atau yang nggak ada S-nya. Sekarang semua namanya SPT orang pribadi ya, kita orang pribadi udah jadi satu. Semuanya jadi satu tempat. Nggak ada lagi. Kalau saya hanya pegawai di situ? Bisa. Kalau saya pegawai dan punya usaha? Bisa. Kalau saya pegawai punya usaha terus saya Jadi dokter itu misalnya. dokter gitu tiba-tiba Bisa. bisa ya? Nanti tinggal dipilih aja, ada centang-centangnya, ada isiannya. Oh iya, sekarang kan sudah ada simulator ya Mas Budi ya. Iya. Nah gimana kalau simulator tuh gimana Mas Budi? Monggo sih kawan baca kalau pengen nyoba gitu, pengen nyoba misi SPT orang pribadi di simulator. Nanti di Google aja simulator SPT tahunan gitu ya. Nanti di situ bisa loginnya pakai nicknya masing-masing, nanti passwordnya pajak tumbuh Indonesia tangguh. Ada sudah di situ ya. Ada. Jadi kawan pajak tuh sebenarnya kalau dibilang apakah perlu aktivasi akun dulu untuk coba simulator? Nggak perlu. Nggak perlu. Cuma jangan lupa aktivasi juga ya. Jadi ada programnya aplikasinya DJP nih, namanya simulator SPT ya. Apa sih alamatnya simulator SPT ya? Googling aja lah ya. Nah di situ ada nanti kawan pajak bisa merasakan atau mencoba ya, namanya simulator terpandu. Jadi ada panduannya. Ada panduannya, jadi nggak perlu khawatir bingung mana yang mau diisi gitu ya. Ya itu datanya data dummy kawan pajak ya. Monggo diisi data boleh asal diisi aja. Data asal apa aja nggak akan tersimpan kayaknya. Gitu ya Mas Budi ya. Nah, akan jadi laporannya resmi lah gitu untuk belajar aja. Yes, oke. Saya rasa cukup ya kan pajak. Kita ini sangat gencar sekali ya kampanyenya nih Mas Budi. Jadi jangan sampai nih kawan-kawan pajak, apalagi yang di lingkungan KPP Pratama Kepanja nih ya, masih belum tahu nih bagaimana caranya, belum tahu nggak masalah. Yang penting mau mencari tahu, mau WA, mau DM gitu ya, mau datang ke KPP gitu. Jangan sampai nih sebelum liburan kita belum punya nih 2 biji nih password sama passphrase ya. Ini harus kita pegang dulu sebelum liburan. Perkara data utang, data harta, segala macam nanti kita kerjakan setelah tahun baru. Gitu ya Mas Budi. Oke, saya rasa kegiatan acara kita pada pagi hari ini sudah cukup ya Mas Budi. Kita sudah belajar. Satu lagi Mbak Pipin yang lewat. Apa itu? Ini untuk yang mempunyai usaha yang memberi pekerjaan bebas ini Mbak. Oh iya, saya yang bilang kemarin Mas Budi, ternyata saya yang lupa. Jadi misalnya punya kayak tenaga ahli gitu ya, mungkin yang sering kita temui dokter gitu misalnya, atau notaris gitu ya. Nah ini kalau dulu di DJP online kan langsung bisa menggunakan norma nih Mbak Pipin. Nah nanti di Kortek ini dikunci. Kalau belum mengajukan penggunaan NPPN itu nanti di Korteknya nggak bisa menggunakan tarif yang pakai norma itu. Jadi kawan pajak yang melakukan pekerjaan bebas ya seharusnya ini dari dulu ya. Jadi sebelum akhir Maret 2025 tuh. Cuman karena ini baru di Kortek, aksesnya masih dibuka sampai akhir Desember ini. Itu mengajukan permohonan penggunaan NPPN, yaitu norma perhitungan penghasilan itu silakan diajukan dulu. Jadi kalau yang
kawan pajak yang dokter gitu misalnya, atau yang melakukan pekerjaan Pajak bebas, sih dokter, arsitek ya. ya Terus kembali. apa lagi ya Mas Bud? Banyak ya, Notaris, artis ya. ya Artis masuk ada. ya. Nanti Notaris ya. monggo. Jadi 3 nih nanti syaratnya yang udah disiapkan, login akun Kortek, kode otorisasi, sama sudah mengajukan NPWP. NPWP, pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto, itu wajib kawan pajak. Kalau misalkan nih lupa atau dengan sengaja tidak menyampaikan NPWP, apa akibatnya Mas Budi? Kalau nggak mengajukan NPWP ya berarti kan menggunakan tarif umum nih Mbak Bikin. Kalau nggak pakai norma ya mau nggak mau harus menyiapkan laporan keuangan. Pembukuan ya. Pembukuan itu kawan pajak. seperti itu. Oke, jadi tiga ini sebelum liburan kalau gitu. Ya khusus untuk Pak dokter, Ibu dokter. Ya, khusus yang memang ingin menggunakan norma penghitungan Ya. penghasilan itu ya. Itu 3 tuh, harus punya password, punya paspres, sudah melakukan pemberitahuan NPWP gitu. Kalau untuk karyawan biasa cukup 2 aja. Oke. Cukup Mas Budi. Cukup sih. Coba dipikir lagi, ada nggak kira-kira? Kalau udah 3 kepegang tangan kayaknya liburan gak nyaman sih. Ya. 3 kepegang tangan, liburan nyaman gitu. Oke kan pajak, saya rasa sudah cukup. Selain ini ya, kita jangan lupa follow Instagramnya PPP Pajak Kepanjen ya, @pajak kepanjen. Nanti info-info kelas pajak juga akan di-share di situ. Tuh. Gitu. Dah, cukup Mas Budi nih? Cukup. Oke kan pajak, terima kasih atas perhatian yang diberikan ya 30 menit ke belakang. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat ya kan pajak. Yuk aktifkan akun Kortek, urusan pajak makin relax. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.